Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Nugraha. Saya dari kelas 4B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas akhir dari mata kuliah Perancangan Infrastruktur dan Teknologi Informasi, yakni tentang proposal Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat berbasis mobile, khususnya di Kota Kediri. Yang pertama, latar belakang masalah, yaitu dengan seiring perkembangannya zaman, perkembangan teknologi informasi semakin cepat. Salah satu perkembangan teknologi yang berkembang di masyarakat saat ini adalah teknologi internet. Nah, teknologi internet sudah menjadi bagian hidup dari masyarakat. Internet berkembang tidak memandang kalangan, semua kalangan dapat menikmatinya. Bahkan masyarakat biasa yang bekerja tidak ada hubungannya dengan internet sekalipun. Dengan perkembangan teknologi informasi di bidang telekomunikasi saat ini, hampir setiap anggota masyarakat, baik anak-anak, remaja, dan dewasa, memiliki alat komunikasi berupa handphone. Yang dalamnya terdapat banyak sekali fitur-fitur yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan pihak lain. Di Kota Kediri merupakan salah satu kota berkembang di Indonesia. Dalam perkembangannya, Kota Kediri membangun berbagai fasilitas untuk memudahkan kegiatan setiap warganya. Banyak program sudah dimulai diterapkan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Pengaduan masyarakat merupakan sebuah upaya untuk pelaporan adanya ketidakpuasan atau ketidaksesuaian yang mereka rasakan di lingkungan tempat tinggal mereka. Dapat juga sebagai upaya untuk mencari dan mendapatkan bantuan saat terjadi hal yang bersifat darurat dan harus segera ditindaklanjuti. Kadangkala masyarakat bingung harus melapor kepada siapa. Sebagian masyarakat masih merasa enggan dan takut untuk melaporkan secara langsung, sedangkan bagi pihak pemerintahan, pengaduan masyarakat ini mutlak menjadi sebuah cerminan bagi pemerintahan. Jadi pengaduan masyarakat ini sebagai tolak ukur nanti bagaimana jalannya satu pemerintahan, apakah sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat atau belum. Nah, dalam kondisi nyata masih banyak fasilitas umum di Kota Kediri yang dibiarkan rusak dan sampai sekarang mungkin masih belum difungsikan. Hal ini sangat disayangkan apabila fasilitas tersebut tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Begitu juga dengan fasilitas yang dengan bersifat kejadian, seperti contohnya kecelakaan atau tindak kejahatan dan adanya bencana alam yang memang harus dengan cepat mendapatkan tindakan bantuan. Nah, rumusan masalah di sini, ya, informasi sebelumnya yang ada diperlukan untuk memastikan apakah suatu informasi yang dihasilkan dapat meningkatkan kinerja dan telah berfungsi secara efisien. Maka disusunlah dari latar belakang tersebut bagaimana merancang sistem informasi pengaduan masyarakat berbasis mobile yang dapat terkoneksi dengan jaringan internet. Nah, batasan masalah pada proposal ini, yakni yang pertama, informasi yang dikumpulkan terbatasnya berupa tulisan, gambar, dan atau video. Lalu sistem hanya memproses informasi bukan sebagai penentu keputusan. Jadi dalam pengiriman informasi ini sistem bukan bertindak sebagai penentu keputusan. Jadi hanya sekedar informasi untuk menyampaikan, oh ada kejadian, mungkin kecelakaan, tindak kejahatan, atau mungkin pengaduan masyarakat yang bersifat bangunan-bangunan rusak, fasilitas kota yang mungkin belum diperbaiki dan tiba-tiba rusak dan sebagainya. Jadi tidak bisa sistem untuk menentukan keputusan bahwa oh ini tindak kejahatan atau oh ini murni kecelakaan. Nah, itu tidak bisa. Lalu tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membentuk sistem informasi yang memadai, yang struktur sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses dan memberikan pengaduan. Nah, relevansinya yang pertama mempermudah dalam melakukan pelaporan atau pengaduan tentang masalah dan kejadian yang terjadi di masyarakat. Yang kedua, menjadi referensi yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan berikutnya. Dan yang ketiga, menambah pengetahuan tentang sistem informasi, terutama yang berhubungan dengan pengaduan masyarakat. Yang kedua, ini analisa dan pembahasan. Yang pertama yaitu proses pengaduan dan pelaporan yang ada masih terbatas dengan menggunakan sistem yang mampu menampung informasi berupa tulisan. Jadi hal ini dapat menjadi kendala jika informasi yang dilaporkan berkaitan dengan kejadian darurat, memerlukan tindakan yang cepat, kecelakaan lalu lintas, bencana alam, dan lain-lain. Maka kami merancang dan membuat sistem ini guna mengatasi permasalahan tersebut. Nah, selanjutnya ini adalah perancangan proses sistem. Jadi di sini dimulai dari user, ya, dia melakukan start lalu melakukan login. Nah, nanti di sini akan menentukan apakah pengguna sudah mempunyai akun untuk login atau belum. Apabila belum, nanti akan disediakan fasilitas untuk mendaftarkan akunnya. Yang kedua, ya, ini memastikan data pengaduan. Ya, jadi dimasukkan data pengaduan di sini, nanti datanya akan dimasukkan bisa berupa tulisan, gambar, dan video. Lalu setelah itu prosesnya masuk ke sistem. Dari sistem nanti akan diolah ke database. Dari database nanti kita menentukan mana data-data yang diprioritaskan. Nah, seperti contoh kejadiannya adalah kebakaran dan pemadaman listrik. Nah, datanya saya masukkan input data,
Tetapi nanti di dalam database akan diolah mana yang akan dijadikan data prioritas, apakah yang pemadaman listrik atau yang kebakaran. Setelah itu, setelah data prioritas sudah didapatkan, maka selanjutnya akan diproses. Setelah itu dilanjutkan kepada dinas-dinas atau pihak-pihak berwajib yang berkaitan dengan permasalahan pengaduan tersebut. Setelah itu pengaduan ditangani dan sistem selesai. Nah, rancangan layar seperti ini. Ini adalah rancangan layar yang digunakan nanti di dalam mobile atau smartphone. Nanti rancangannya kurang lebih seperti ini. Nah, ada logo, di sini ada username dan password. Lalu ada pertanyaan apakah sudah punya akun atau belum. Kalau belum berarti nanti bisa login tambahan. Nah, selanjutnya masuk ke halaman pengaduan. Di sini ada logo juga. Lalu halaman ini untuk memasukkan pelaporan berupa tulisan. Selanjutnya di sini dapat menampilkan foto atau video. Bisa jadi foto misalkan kecelakaan lalu lintas, bisa menampilkan fotonya. Jadi foto korban atau foto tempat kejadian. Nanti diberikan keterangan, lalu disimpan, maka program langsung akan mengambil data-data pengaduannya. Selanjutnya algoritma dari program. Di sini ada user dari sistem, lalu sistem informasi pengolah ada dimasukkan. Nah, selanjutnya data dituliskan masuk ke dalam server sistem. Dalam server sistem nanti disimpan, lalu diolah, dan hasilnya akan dikembalikan ke usernya. Apakah nanti datanya tersebut bisa langsung ditangani atau masih menunggu? Nah, nanti ada keterangannya. Nah, yang kelima, dengan perkembangan teknologi informasi di bidang telekomunikasi saat ini, ya, setiap orang saya rasa sudah memiliki alat komunikasi berupa smartphone. Jadi itu yang menjadi dasar alasan kami kenapa kami membentuk atau merancang proposal ini untuk menggunakan sistem pengaduan. Sebenarnya intinya untuk sistem pengaduan ini kami lebih lebih memanfaatkan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, di mana setiap ada kejadian, baik itu tindak kejahatan, kecelakaan, dan kejadian apapun, itu pertama kali yang dilakukan adalah mengabadikannya melalui smartphone, bisa berupa foto maupun video. Nah, maka dari itu kami mempunyai gagasan kenapa foto dan video tadi tidak kita realisasikan untuk mendapat bantuan yang sesungguhnya. Jadi tidak hanya kita sekedar input ke sosial media atau hanya sekedar mengunggahnya di sosial media tanpa kita mendapatkan respon nyata. Jadi saya memanfaatkan fenomena sosial tersebut. Begitu ada kejadian, orang langsung mengambil foto baik gambar maupun video. Nah, itu nanti kita gunakan untuk mendapatkan pertolongan secara nyata. Yang terakhir, spesifikasi untuk merancang program ini, yang pertama adalah personal komputer PC dengan prosesor Intel Dual Core minimal, lalu RAM minimum 3 GB dengan monitor resolusinya 1200x800 dan 320 GB harddisknya sebagai media penyimpanan data-data, database, pengolahan sistem. Nah, lalu kebutuhan perangkat lunak yang digunakan untuk memprogram di sini yaitu sistem operasinya adalah Windows 7, bisa 8, bisa 10. Nanti kita sesuaikan. Lalu kita database-nya menggunakan MySQL, SAM, lalu kita pemrogramannya menggunakan Android Studio. Jadi kesimpulan dari proposal ini ialah kami selaku perancang proposal ini, pengajuan proposal ini menggunakan fenomena yang terjadi di masyarakat, yakni tingkat kesadaran masyarakat untuk membantu masyarakat lain. Saya rasa seperti itu. Jadi bagaimana kita menciptakan fenomena sosial tersebut, orang suka untuk mengabadikan gambar, mengabadikan video, itu nanti kita dapat menggunakannya untuk merealisasikan bantuan yang dapat membantu korban apabila tersebut berupa kejadian-kejadian memang dia memerlukan bantuan dengan cepat, ya. Mungkin itu presentasi dari saya. Apabila ada salahnya, apabila ada kurangnya, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.